Lah, waktu bengi kuwi Mas, fiku wis do mandek era wong kan medun. Bar mlaku kuwi. Wong iki dipethuki wong tuwa nganggo caping udan deres. Wonge padahal kancaku kuwi nganggo jas udan wis cetututen. Lho iku wong tuwa ora nggawa apa-apa angger kaosan oblong biasa capingan. Dhek dikandan-kandhani. Ya wis intine iki sing ndok kene iki njaluk wedhus kendhit. Wong Narawita iku wis do lali kabeh karo sing ndok kene. Zaman do panen raya, do lali ora sedekah bumi. Wis do lali kabeh intine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ada satu buah video di mana video tersebut itu yang menampilkan yaitu menyembelih untuk selain Allah. Sebuah operator yang memperbaiki tanggul yang jebol yang ada di Sungai Wulan itu didatangi oleh kakek-kakek tua. Waktu itu hujan yang sangat deras sekali. Kakek tua ini hanya memakai caping dan pakai kaos oblong. Lalu mengatakan kepada si operator tersebut, yaitu operator ekskavator yang memperbaiki Sungai Wulan ya. Katanya begini, saat itu kondisinya hujan, terus bertemu dengan seorang kakek tua yang hanya mengenakan kaos saja berjalan di sekitar tanggul. Lalu kemudian sang operator turun ketika melihat kakek tua tersebut dan bertanya. Dari percakapan itu, sang kakek sempat meminta operator segera pulang ke rumah lantaran tanggul akan jebol kembali. Lantas, sang operator tersebut itu bagaimana caranya agar tidak jebol kembali. Kemudian sosok kakek tua itu meminta kambing kendit. Setelah meminta kambing kendit, kakek tua itu kemudian hilang. Lantas, operator tersebut itu menyiarkan kepada masyarakat bahwasanya kalau tidak ingin tanggul ini jebol kembali, maka harus membuat tumbal, yaitu apa? Yaitu menyembelih kambing kendit. Nah, teman-teman, nah inilah bentuk kambing kenditnya ya, warna hitam nih. Kemudian di tengah-tengah ini ada warna putih yang melingkar seperti mengenakan sabuk warna putih. Nah, ini yang ditumbalkan ya, ini yang disembelih untuk jin ya, selain Allah, menyembelih selain Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana syariat Islam ini memandang tentang terkait masalah menyembelih untuk selain Allah? Padahal di situ itu yang menyembelih ada seperti seorang muslim ya, seorang ustadz. Namun mereka ini menyembelih dan berdoa. Tapi pada hakikatnya hewan sembilan itu ditunjukkan untuk selain Allah ya, yaitu atas permintaan kakek tua itu yang tiba-tiba menghilang. Nah, itu kalau saya duga kakek tua itu adalah jin ya, karena kakek tua ini meminta hewan kendit untuk dijadikan tumbal agar tanggulnya itu tidak jebol kembali. Nah, oke teman-teman, jadi video lengkapnya ada penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizhullah taala. Oke, mari kita simak bagaimana penjelasan beliau tentang terkait menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita simak videonya. Larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan terangkan bahwa penyembelihan itu adalah ibadah, dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Allah. Ya. Maka siapa yang menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk pepohonan, menyembelih untuk bebatuan, menyembelih untuk malaikat, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk jin, ya, dan selainnya, maka itu masuk di dalam hukum apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Karena dia palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya memalingkan sesuatu ibadah yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Syirik. Hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Jadi ini pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini. Beliau bawakan di sini dua ayat dan dua hadits. Beliau bawakan dua ayat dan dua hadits. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Al-ayat. Ya, kelanjutan ayat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iya.
Baik, kita tafsirkan ayat ini. Qul inna salati. Katakanlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin itu. Kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Katakan kepada mereka. Inna salati. Sesungguhnya salatku. Wa nusuki. Dan sembelihanku. Dan sembelihanku. An-nusuk di sini artinya sembelihan. Ya. Artinya sembelihan. Walaupun an-nusuk itu bisa bermakna ibadah. Karena an-nasik itu artinya al-mukhlis lillah, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diinginkan di sini wa nusuki artinya adalah sembelihanku. Dan ini sisi pendalilan penulis. Sungguhnya salatku dan nusukku, sembelihanku, ya. Wa mahyaya, wa mamati. Mahyaya, apa yang aku hidup di atasnya. Wa mamati, dan apa yang aku mati di atasnya. Ya. Mahyaya wa mamati, apa yang dia hidup, dia mati di atasnya, berupa keimanan dan amalan salih. Lillahi Rabbil Alamin. Semuanya milik Allah Rabbul Alamin. Maksudnya ikhlas hanya untuk Allah. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada sekutu. Tandingan. Dalam suatu apapun dari ibadah itu. Iya. Baik. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Dengan itulah saya diperintah. Dengan itulah saya diperintah. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu semuanya datang dengan jalur perintah. Nabi itu mengambilnya dari wahyu. Ya, karena itu apa saja yang dipesankan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi itu pasti perintah Allah kepada Nabinya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. Iya. Orang yang paling pertama berislam. Maksudnya di antara umat Islam, beliau adalah orang yang pertama berislam. Karena keislaman setiap nabi itu mendahului keislaman siapa? Keislaman kaumnya. Nabinya dulu berislam, setelah itu diikuti oleh kaumnya. Baik. Jadi ini makna ayat-ayat ini dari surah Al-An'am. Iya. Sisi pendalilan penulis jelas ya. Di sini ditegaskan bahwa an-nusuk yang bermakna dzabah, penyembelihan, itu adalah ibadah hanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Tidak boleh dilakukan syarikat di dalamnya. Maka memalingkan ibadah penyembelihan kepada selain Allah itu hukumnya adalah apa? Syirik. Hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jelas sisi pendalilan penulis di sini. Sebagaimana solat itu ibadah yang besar. Kalau ada yang solat untuk selain Allah, maka dia jatuh di dalam apa? Syirik akbar. Demikian pula kalau dia menyembelih, ya solat itu dari ibadah badan yang sangat berharga. Kalau penyembelihan ibadah harta, semuanya ibadah. Jadi siapa yang solat kepada selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana kalau dia menyembelih untuk selain Allah, dia juga jatuh di dalam kesyirikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah menyembelih hewan untuk selain Allah. Dan ini adalah jatuh ke dalam kesyirikan akbar. Nah, teman-teman, kenapa bisa tidak boleh ya? Karena menyembelih hewan untuk Allah ini adalah bentuk ibadah ya. Sebagaimana sholat. Kalau sholat ini, kita ini ibadah dalam bentuk ya, dalam bentuk raga kita. Namun kalau kita menyembelih itu dalam bentuk harta. Nah, jadi menyembelih untuk selain Allah, maka itu tidak boleh. Dan itu dihukumi syirik akbar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi menyembelih selain Allah, ini hukumnya adalah syirik. Sebagaimana 9 syirik, yakni seseorang yang menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, dalam bentuk ibadah dan pengagungan. Model yang semacam ini banyak, diantaranya menyembelih ditujukan kepada jin. Seperti yang kisah tadi itu ya, seorang kakek-kakek yang meminta wedus kedit. Dan itu ditujukan kepada siapa? Kalau bukan selain Allah, itu kepada jin.
Seperti ketika membangun rumah juga, atau ketika membangun jembatan agar pembangunan berjalan dengan lancar. Nah, seperti tadi juga, ya, agar tanggulnya lancar, tidak jebol lagi, maka disembahkanlah itu wedus kendit, disembahkan kepada selain Allah, yaitu kepada jin. Dan ini tidak boleh dalam agama Islam, dan hukumnya adalah syirik akbar. Dan termasuk juga menyembelih yang ditujukan kepada penghuni kubur, kemudian berhala pohon yang dikeramatkan. Dan bahkan sabda dari Nabi SAW, Allah SWT mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad nomor 1978. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan ya, bahwasanya kalau kita ini ya dimintai tumbal, dimintai binatang untuk disembahkan kepada selain Allah, maka ini jangan kita ikuti ya, jangan kita setujui, jangan kita lakukan. Dan ini adalah tipu daya syaitan ya. Kita ini harus menjaga akidah tauhid kita, dan kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita ini berbuat syirik, jangan sampai kita ini tertipu daya syaitan. Maka dari itu teman-teman, kita sangat berhati-hati dalam hal ini. Kalaupun kakek-kakek tua itu datang dan meminta tumbal biar jembatannya ini ataupun tanggul ini tidak jebol lagi, ya itu adalah ujian bagi kaum muslimin. Dan kita harus wajib untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Kita wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita rusak, tauhid kita rusak karena ulah syaitan, ulah jin-jin yang ingin menyesatkan kaum muslimin. Dan iblis memang sudah berjanji kepada Allah SWT ingin menyesatkan anak Adam, ingin menyesatkan manusia, dan mencari teman sebanyak-banyaknya kelak di neraka. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.